Iya, biar nggak terlalu lama. Mungkin koneksi Asep kurang bagus. Rencananya gimana nih Asep? Apa langsung aja? Mungkin langsung aja ya. Iya boleh Pak, langsung aja sih. Langsung saja Mbak Waktu Dian. Nanti terus mungkin Asep berjalan juga. ya waktu berjalan ke kasihan yang menungguin. Silakan Mbak Dian. Nanti kita Betul. diskusi bareng. Oke, mungkin saya perlu menyapa peserta semua ya. Terima kasih banyak Pak Wira, kemudian terima kasih juga untuk Pak Asep. Nggak tahu nih kemana nih Pak Asep nih, sepertinya jaringannya Iya, ngumpet ya. Oke, iya. terima kasih Pak Wira pada Ya kesempatan silakan. hari ini telah memberikan kami kesempatan dari Biskom Indonesia untuk sharing mengenai dengan tema hari ini ya, building startup in Indonesia. Mungkin lebih ke diskusi-diskusi kenapa startup sekarang menjadi bisnis yang sangat maju dan menjanjikan untuk perkembangan di Indonesia ini ya Pak Wiraya. Ya betul. Ini langsung dari saya untuk sharing beberapa hal terkait dari Biskom Indonesia itu sendiri atau ada perlu yang disampaikan dulu nih dari Pak Wira. Oke. Mungkin saya coba buka dulu ya, Mbak Dian. Jadi Siap mungkin Pak. teman-teman yang tertarik dengan topik ini, terima kasih telah bisa join di webinar kita pada hari ini. Jadi kita coba mendiskusikan tentang sebenarnya aspek-aspek apa saja sih yang bisa kita perhatikan dalam building startup. Jadi kalau kita membuat startup itu kita melihatnya bagian mana sih sebenarnya? Apakah posisi kita itu sedang dalam apa namanya berpikiran kapan ya saya mau punya startup atau sekarang mungkin sudah punya startup atau mungkin sudah ada startup yang jalan tapi bingung atau mungkin ingin belajar lagi bagaimana menjalankannya seperti itu dan seterusnya. Nah, mungkin sedikit share sedikit startup yang kita terutama yang saya handle di sini di Tupai misalnya. Di Tupai ini sebenarnya dulu awalnya itu adalah project base. Jadi ada perusahaan dari foundernya, ownernya itu dipakai sebagai project base. Jadi ada permintaan untuk melakukan marketplace di internet, kemudian dia ada stok offline, stok online. Nah, kita propose menggunakan Tupay. Jadi pada awalnya itu Tupay ini memang akan digerakkan dipublikasikan di apa namanya publik gitu ya, tapi di warung-warung, tapi kita belum jalankan itu karena kita melihat eh, bagaimana sih nanti kita akan mau menjalankannya. Nah itu kita belum terpikirkan. Maksudnya terpikir dalam artian ada beberapa tes-tes yang harus kita lakukan. Jadi pada saat kita mau buat startup ini sendiri sebenarnya kan kita harusnya bikin bisnis plan ya. Banyak banyak sebenarnya framework, kemudian tools, kemudian saran-saran, mungkin nanti akan kita bahas terpisah mengenai apa namanya lessons learned dari orang-orang yang membuat atau membangun sebuah startup, baik secara framework research keilmuan maupun secara pribadi pengalaman pribadi sendiri. Mungkin saya coba jelaskan sedikit biasanya stepnya apa aja. Jadi biasanya bisnis plan yang dibuat seperti bagaimana sih nanti bentuk bisnisnya untuk startup itu yang harus dipikirkan. Biasanya di bisnis plan itu nanti ada model lihat opportunity bisnisnya. Kemudian bisnisnya seperti apa sih, kemudian harus melakukan evaluasi terhadap idenya dan jangan lupa dan jangan jangan pernah ditinggalkan ini adalah assess the marketnya. Itu maksudnya marketnya di sebelah mananya sih dari idea ini. Apakah kita memecahkan atau memberikan solusi terhadap market atau ada problem di market dengan idea kita ini. Kemudian dari situ kita berlanjut ke resiko dan rewardnya dari idea ini. Jadi kita harus lihat risikonya dalam artian kalau kita misalnya jalankan itu sebagai kegiatan entrepreneur, apakah kita akan dapat reward dari idea yang kita punya. Selanjutnya, mulailah kita melakukan eksperimen,
kemudian konsepnya, kemudian susun dan strategi. Jadi itu part of dari bisnis plan-nya ya. Nah, setelah kita firm dengan bisnis plan kita udah tahu nih mau ngapain segala macam. Nah, mulai dah kita lihat apakah funding-nya atau kapitalnya atau permodalannya akan kita jalankan sendiri atau kita minta bantuan orang lain, keluarga misalnya, atau mungkin orang lain yang tidak kita kenal yang kita anggap dia punya kemampuan untuk membiayai. Nah, itu banyak ininya apa namanya sisi eh, apa namanya istilahnya kalau boleh dibilang mind map-nya banyak. Kemudian dari strategi ketiga mungkin yang harus diperhatikan adalah bahwa menjalankan bisnis ini harus mempunyai tepat. Jadi yang menjalankan bisnis P misalnya harus dikelilingin oleh orang yang tepat. Belum tentu kalau misalnya oleh uh, kita dia akan menjalankan orang tepat buat di lalu kita melihat idea ini nanti target location-nya, kemudian dari sisi branding-nya di internet gimana, kemudian juga mau nggak mau, karena kita berjualan produk, ya kita harus menjadi yang namanya market expert. Jadi kita harus ahli dalam sisi marketingnya. Mencoba membuat itu sebagai ada customer base-nya, kemudian siapkan semua hal-hal untuk bisa menjalankan ini, ekosistemnya juga sendiri, yang itu harus diskusikan sendiri. Jadi memang agak namanya spesial gitu ya. Nah, di sini kita melihat ada opportunity startup untuk bisa diakselerasi oleh tim dari Biskom. Jadi Biskom ini membawa kita one step ahead daripada yang sudah kita punya. Jadi idea semua blueprint yang kita punya tadi akan dibantu oleh, saya rasa nanti mungkin Dian bisa explore lebih jauh ya. Jadi maksudnya akselerasi itu gimana? Jadi yang kita lihat Biskom bisa membantu kita untuk melakukan akselerasi yang sudah kita punya. Nah, mungkin di sisi saya sekarang misalnya baru tahun inilah, jadi setelah beberapa tahun kita punya project, trying to make a business plan juga nggak bisa cepat waktu itu ya, mungkin masalah keadaan juga. Nah, di tahun ini kita coba buat udah siap lah untuk bisa ikut di kancah per startup-an nih gitu ya. Kita mulai dengan Tupai ini masuk ke startup di point of sale community base. Jadi setiap community yang ada itu bisa memanfaatkan point of sales-nya Tupai itu bisa dipakai secara gratis dan bebas, apapun yang mereka mau kita dikerjakan. Masalah nanti bidang komersialnya seperti apa nanti bisa diskusikan lebih lanjut. Tapi intinya adalah kita membuat point of sales untuk semua. Jadi apa yang diharapkan orang ada di point of sales itu kita coba bisa sediakan. Walaupun sebenarnya yang komersial sekarang udah banyak, tapi kita bergeraknya di pretty base point of sales. Nah, ini salah satu contoh pembahasan building startup yang kita akan diskusikan hari ini. Mungkin Mbak Dian bisa menambahkan kira-kira apa yang kita bisa kolaborasikan antara startup yang baru, startup yang sudah jalan, startup yang sudah lumayan kenal dengan kerjasama dengan Biskom. Silakan Mbak Dian. Oke, terima kasih banyak Pak Wira, very good ya untuk penjelasan di pembukaan hari ini. Betul sekali Pak. Sekarang kan cukup banyak ya untuk startup-startup. Jadi mungkin saya juga perlu memperkenalkan sebenarnya Biskom Indonesia itu apa gitu ya. Kemudian betul sekali kami memang sangat support untuk startup company beserta juga untuk para founder-foundernya di startup ya. Dimana mereka memang masih baru banget, ada juga atau mungkin memang mereka startup yang sudah existing ya Pak ya. Nah, dari situlah kami menciptakan Biskom ini di tahun 2017. Karena apa? Waktu itu long story short,
salah satu CEO dari Biscom Indonesia memiliki beberapa rekanan di dalam industri startup, di mana dalam sebuah pertemuan itu terdiri dari beberapa startup. Sementara yang mereka butuhkan adalah bagaimana sih caranya agar startup itu bisa expand, agar startup itu bisa maju gitu. Sementara jika bertemunya sesama para startup, bagaimana bisa berkembang gitu. Nah, disitulah kami masuk sebagai Biscom Indonesia ini untuk menjadi bagian dari be part of building ecosystem. Jadi sebagian besar startup yang masih baru ataupun yang sudah existing, mereka perlu expand. Tentunya yang pertama yang dibutuhkan adalah untuk funding ya Pak ya, untuk investment. Jadi bagaimana startup itu bisa bertumbuh, bisa berkembang. Tentunya pasti yang pertama yang diperlukan adalah di funding gitu. Nah, betul sekali seperti yang disampaikan Pak Wira. Mungkin dari segi funding, beberapa owner dari startup tersebut sudah memiliki modal nih dari mungkin family atau mungkin dari rekanan. Beberapa pemilik startup lainnya ternyata masih jauh, masih sangat memerlukan funding. Nah, tentunya Biscom Indonesia ini ingin menjadi jawaban dari keluh kesah para startup owner ini gitu. Jadi seperti apa? Kami membuat sebuah bisnis community, kami membuat sebuah ekosistem di mana kami menggait para bisnis owner di startup ini dan juga kami menggait beberapa para investor-investor potensi. Sehingga dari situ ada sebuah jembatan, ada sebuah jawaban, ada sebuah solusi dari bagaimana startup itu bisa bertumbuh dengan para investor. Karena yang sebelumnya kasusnya kan adalah para startup owner dengan startup owner. Sementara yang diperlukan itu adalah untuk bertumbuh dan berkembang. Sehingga di mana titik celahnya supaya dapat modal gitu ya Pak ya. Jadi dari segi startup yang satu, startup A membutuhkan modal, startup 2, 3 juga membutuhkan modal. Mereka semua sama-sama membutuhkan modal gitu. Ya gimana gitu kan. Jadi akhirnya disitulah Biscom Indonesia hadir, kami memberikan sebuah solusi, kami masuk menjadi part of building ecosystem. Kami mencoba mengkoordinasikan dengan beberapa investor yang sejak tahun 2017 hingga saat ini puji syukur berjalan dengan cukup baik ya gitu. Kemudian mungkin dari situlah long story short dengan adanya Biscom Indonesia ini. Jadi sejak 2017 itu hingga saat ini sudah banyak sekali startup-startup yang memang bisa kami support sehingga dari startup yang tadinya masih baru, yang masih memerlukan dari sisi modal, yang masih memerlukan dari sisi perbaikan manajemen hingga mungkin startup-startup yang sudah existing, mereka sudah berjalan 2 tahun, 3 tahun atau bahkan yang memang sudah cukup lama. Dari situ mereka perlu expand, akhirnya kami bisa masuk ke dalam dua sisi Pak. Sisi yang pertama adalah di investment. Untuk investment tentunya kami akan mengkoordinasikan dengan para investor yang memang sudah bekerja sama dengan kami. Kemudian yang kedua, untuk strategi startup yang memang sudah matang, yang sudah tidak memerlukan funding, yang mereka perlukan adalah bagaimana bisa expand, artinya itu masuk ke bagian kolaborasi gitu. Sehingga dari situ kami juga mengkoordinasikan untuk bagaimana startup itu bisa berkembang dengan kolaborasi. Jadi kami mengkoordinasikan dengan partner-partner bisnis Biscom Indonesia yang dimana mereka sudah sangat matang ya company-nya sehingga bisa support seperti apa partner bisnis Biscom Indonesia itu sendiri. Seperti kita memiliki sebuah relasi yang cukup baik dengan perusahaan-perusahaan di kepemerintahan, di BUMN ataupun company-company swasta yang memang sudah matang. Jadi disitulah terdapat sebuah jalan gitu, terdapat sebuah jembatan antara startup company yang notabene masih baru atau mereka yang perlu expand sehingga kita kolaborasikan dengan company yang sudah cukup strategik sehingga terjadilah sebuah kolaborasi dan kerjasama. Nah, disitulah peran dari Biscom Indonesia itu sendiri gitu. Ini untuk para startup yang memang sudah existing ya, yang artinya mereka mungkin udah bukan pikirin di investmentnya lagi, tapi berpikir bagaimana cara startup ini semakin maju dan berkembang gitu. Kemudian kalau untuk startup yang memang masih baru, yang masih perlu untuk tentunya di funding, itu juga kami mengkoordinasikan. Kami ada beberapa investor, baik di angel investor ataupun personal investor, sehingga kami melakukan approach kepada mereka, kami menjelaskan terkait investasi ini.
Jadi kami menjadi sebuah sebuah perusahaan yang menjadi referensi bagi para investor-investor ini mempercayakan dana mereka untuk berinvestasi di investasi yang tepat gitu Pak. Jadi dari situ peran Biskom Indonesia itu sendiri adalah kami melakukan analisa dulu nih Pak. Kami perlu melihat dari segi investasi itu sudah sejauh mana, sudah berjalan berapa lama, kemudian latar belakang dari foundernya itu siapa aja, seperti apa, dan tujuan dari kenapa mereka menciptakan sebuah startup ini. Apakah industri itu cukup oke di masa sekarang sehingga mereka berani mendirikan sebuah startup. Kita perlu menganalisa seperti itu Pak. Kita melakukan analisa lebih detail, kita melakukan analisa yang kira-kira kami berani nih membawa investasi ini kepada investor kami sehingga kami bisa dipercaya oleh investor kami dan kami pun menjaga kedua belah pihak ini Pak. Kami menjaga dari sisi investor yang sudah mempercayai Biskom Indonesia untuk mereka berinvestasi kepada sebuah investasi dan kami juga menjaga dari sisi startup itu sendiri sehingga dari situ akan terjadi proses ya Pak ya. Nah terjadi proses misalnya belum ada investor yang tertarik nih dengan investasi itu. Kira-kira kekurangannya di mana? Kira-kira bagaimana investor bisa tertarik? Bagaimana investor bisa berani mengeluarkan dananya untuk berinvestasi di investasi tersebut? Apa yang perlu diperbaiki? Perbaiki dengan meningkatkan valuasi dulu. Apakah perlu ditingkatkan dengan divisi-divisi dalam startup itu? Ataukah foundernya yang tadinya mungkin belum full time itu juga perlu dipertimbangkan, ataukah dari teknologi yang mereka gunakan sudah cukup capable. Jadi dari situlah Pak, dari situlah proses-proses peran dari Biskom Indonesia itu sendiri gitu. Jadi dua hal yang menjadi visi misi dari Biskom Indonesia itu sendiri Pak. Kebetulan kami fokus di beberapa industri yang cukup sangat strategik. Jadi puji syukur sampai saat ini juga dalam industri-industri tersebut tidak terlalu terganggu ya dengan adanya mungkin di masa-masa seperti ini. Jadi yang pertama memang success story kami di agriculture. Kemudian selain di agriculture, kami fokus di beberapa industri seperti financial teknologi, kemudian kami fokus di edukasi teknologi, kami fokus di health tech, fintech, dan juga kami mulai expand ke logistik, di mana industri-industri itu ke depan kita lihat potensinya sangat oke. Karena kenapa? Karena kita juga akan memperhatikan dari sudut pandang para investor. Apakah investor karena investor pasti mempertimbangkan dong industri ini apakah oke ya kalau saya investment di dalam industri itu. Nah disitulah juga menjadi pertimbangan-pertimbangan kami untuk menggait para startup ini untuk bisa menciptakan sebuah startup yang memang akan berkembang dan bagus di masa depan seperti itu Pak. Nah visi dan misi dari Biskom Indonesia sendiri adalah kami memang fokus di middle. Biskom Indonesia ini bisa menjadi sebuah dampak ya, bisa menjadi sebuah dampak dari perusahaan-perusahaan yang tadinya bermula dari nol, itu kemudian dengan adanya Biskom Indonesia, dengan terjadinya sebuah dealing investment, dengan terjadinya sebuah kolaborasi sehingga para startup ini akhirnya berkembang, akhirnya maju dan mereka bisa sukses, bisa menjadi peran dalam meningkatkan valuasi dan revenue di company-company itu. Jadi seperti itu Pak. Jadi kita juga perekonomian yang ada di Indonesia ini gitu. Kurang lebihnya sih mungkin seperti itu ya Pak Wira ya. Kalau dari program Biskom Indonesia yang dimana arti dari akselerasi gitu. Jadi kami memberikan solusi terkait investment, kemudian kami juga mengkoordinasikan bagaimana sebuah perusahaan startup itu bisa berkolaborasi sehingga mereka lebih expand bisnisnya gitu Pak Wira. Oke, terima kasih Mbak Dian intronya, backgroundnya. Jadi mungkin kalau boleh saya sambung sedikit, pada saat sekarang ini misalnya saya contohkan di startup yang kita lagi kembangkan sekarang ini di Tupai POS, itu memang di sisi kita sekarang kan self funded ya. Jadi kalau memang
Jadi kalau memang dari sisi self funded gini, kira-kira apa yang bisa dibantu Biskom kalau misalnya buat kondisi awal? Gimana Pak? Gimana Pak Kira-kira Wira? kira-kira Biskom bisa terlibat di mananya kalau misalnya kita sudah ada startup, udah ada Funded idea, ya. ya self funded, Oke. kemudian udah mulai intro lah, udah mulai dipublish. Betul. Karena Biskom Indonesia yang pertama kita akan melakukan analisa ya Pak ya. Kita akan coba mempelajari bisnis itu saat ini perkembangannya sudah sampai di mana. Bagaimana revenue-nya, kemudian kebutuhan dari bisnis itu saat ini. Kalau investment kan sudah ada funded sehingga tidak mungkin belum open untuk proses investment lagi. Artinya bisnis itu tinggal expand aja, memperluas dan memperluas. Peran Biskom Indonesia tentunya bisa di B2B kolaborasi Pak. B2B kolaborasinya seperti apa? Kita akan melihat dari sisi mana yang akan menjadi target oleh perusahaan Bapak gitu. Jadi dari situ kita akan melakukan analisa untuk ini bisa dikoordinasikan kemana ya gitu, sehingga kami akan melakukan menuangkan sebuah analisa itu ke dalam sebuah mapping yang artinya kami melakukan filter dengan beberapa klien ataupun partner bisnis kami, di mana kita melihat sebuah possibility untuk apa yang bisa dikerjasamakan dengan cara kita menuangkan itu ke dalam sebuah mapping. Dari sebuah mapping tersebut kita mulai mengatur koordinasi Pak gitu. Jadi dari koordinasi ke koordinasi, kemudian nanti ada beberapa presentasi terkait kita menjelaskan mengenai perusahaan Bapak, atau mungkin dari Bapak dan tim sendiri nanti yang akan akan sharing kepada partner bisnis kami. Nah, disitulah Pak, kita tidak pernah tahu untuk seberapa besar potensi dari hasil koordinasi kita untuk bagaimana bisa bisnis ke bisnis itu bisa terjadi sebuah kolaborasi gitu Pak Mira. Oke. Ya. Jadi gini Mbak Dian, jadi posisi Tupai sekarang di manage bootstrapping-nya oleh Yayasan Tebar Bisa ya. Jadi Yayasan Tebar Bisa ini memanage beberapa inisiatif atau bisnis unit yang ada, salah satunya Tupai ini. Jadi bisa sedikit share mengenai visi dan misi Yayasan Tebar Bisa ini. Jadi Tebar Bisa ini membantu startup yang mungkin hanya punya ide aja, tapi bingung mau coba mengejawantahkan dalam produk, itu Yayasan Tebar bisa bantu untuk kolaborasi pertama. Kemudian yang kedua itu memang prosesnya. Jadi dari ini mungkin dan kami yakin bahwa ini akan dapat support untuk para startup ini untuk menemukan nih Pak jawaban dari kebutuhan di investment ataupun di ekspor. Saat ini ada yang namanya escalation program Pak, program akselerasi. Dengan cara seperti apa untuk para startup Bapak ini untuk bisa mendapatkan funding di Biskom Indonesia? Artinya bagaimana tahap-tahap untuk bisa mendapatkan investment gitu ya. Jadi memang kita berkoordinasi Pak, kita ada beberapa tim yang memang expertise di dalam proses-proses koordinasi itu, di mana kita melakukan approach ke beberapa investor yang memang kami sudah dipercaya oleh para investor itu, dan kami melakukan strategi bagaimana agar terjadi dealing seperti itu. Kemudian di escalation program ini kami memberikan sebuah komitmen untuk memantau, untuk melakukan maintain kepada para investee selama beberapa waktu Pak. Di escalation program itu kami memutuskan untuk melakukan proses maintenance selama 37 bulan. Jadi apakah funding itu akan terjadi selama 37 bulan itu Mbak? Bukan seperti itu. Di 3 bulan pertama kita memang by program Pak. Jadi untuk investasi perlu ambil program di Biskom Indonesia, program di escalation program tadi. Kemudian dari situ akan ada tim-tim dari Biskom Indonesia yang melakukan analisa. Kita melakukan analisa lebih jauh terkait kebutuhannya, kenapa perlu funding,
akan digunakan untuk apa funding tersebut, kemudian seperti apa sistem pembagian dari funding tersebut, apa yang diharapkan dari investor ketika investor itu funding, dan apa yang akan didapatkan oleh investor ketika investor itu melakukan investment di perusahaan startup tersebut. Disitulah proses yang kami lakukan. Kemudian ketika kami cukup matang dengan cukup oke, ketika melakukan analisa dengan para investor tersebut, maka dari situ kami akan mulai nih Pak, oke, berarti ini cukup oke ketika kita bawa approach ke investor. Kita lihat dari seperti apa foundernya, seperti itu ya, dan bisnisnya dari industri seperti apa. Dari situ kita akan menuangkan itu tadi dengan sebuah mapping. Kemudian akan ada tim-tim yang melakukan pendampingan khusus, melakukan private pitching, misalnya ada hal-hal yang kurang menarik di dalam ininya ya, di dalam company pro pitch deck, kami melakukan bersama-sama diskusi kurang lebihnya seperti ini dan bagaimana nanti bisa presentasi ke investor, karena tentunya di beberapa industri perlu kita pelajari dan perlu kita sesuaikan dengan investornya. Apakah investor kami ini misalnya tertarik di sebuah properti, sehingga kami bisa menyampaikan tips-tips kepada investor tersebut sebelum melakukan presentasi ke investor. Kita bisa menyampaikan ke para investor tersebut kurang lebih dari karakter investor A adalah seperti ini, kurang lebih karakter-karakter dari investor B seperti ini. Sehingga apa? Sehingga tujuan itu adalah untuk bisa terjadinya dealing itu Pak gitu. Nah, dengan investi-investi yang mengambil program Biskom Indonesia tadi seperti itu, memang ada perlu registrasi. Kemudian setelah registrasi kita akan melakukan pendampingan khusus dari tim-tim investigator builder Biskom Indonesia yang memang sudah expertise dan sudah terjadi success story. Kemudian dari situ kita mulai approach Pak. Di 3 bulan pertama escalation program yang kami harapkan adalah bisa terjadi dealing. Karena apa? Karena kita melakukan interaksi yang sangat intens. Kita bisa mungkin 1 minggu terjadi 2-3 kali meeting berkualitas. Kemudian kami lakukan koordinasi terkait kebutuhannya investment dengan investor yang memang sudah sesuai. Karena biasanya dari tim investi pun ada kualifikasi yang disampaikan ke Biskom Indonesia Pak. Mbak, saya menginginkan investor ini sudah tahu ya Mbak ya bagaimana pergerakan dunia marketing misalnya, sehingga antara ekspektasi investor dengan apa nanti yang kualifikasi tersebut Pak, sehingga kami pun juga akan melakukan koordinasi dengan investor yang kira-kira sesuai nih dengan apa yang di requestkan dari klien kita di bagian investasi itu. Atau misalnya juga Mbak, saya jangan sampai ya nanti equity share-nya melebihi mungkin lebih 50%. Oh tidak gitu. Jadi dari situ kita coba sesuaikan gitu Pak. Kemudian dari situ kenapa di 3 bulan pertama ini kami optimalkan. Jadi kami melakukan interaksi secara intens, kami lakukan seoptimal mungkin di 3 bulan pertama. Yang kami lakukan adalah di 3 bulan pertama itu sudah bisa terjadi dealing. Nah, kemudian apa Mbak yang akan dilakukan di setelah 3 bulan pertama ini? Kenapa programnya 37 bulan? Karena kami ingin tetap ada interaksi dengan investor tersebut. Jadi ketika sudah dealing, bukan semata-mata Biskom Indonesia melepaskan ya lalu udah dealing, jadi ya sudah kita sampai di sini, bukan seperti itu. Tapi kami tetap memonitor seperti apa perkembangan startup company tersebut ketika sudah berhasil investment. Seperti apa akhirnya perkembangan bisnis tersebut. Kemudian dari situ possibility itu masih banyak sekali Pak ketika masih ada kerjasama dengan Biskom Indonesia. Potensi seperti apa yang dimaksudkan kenapa besar sekali? Karena investasi itu bisa terjadi bukan hanya 1 kali aja Pak. Di 3 bulan pertama nih mungkin sudah terjadi dealing. Namun programnya masih lama nih, masih 37 bulan. Setelah 3 bulan itu bisa jadi Pak, ketika perusahaan startup itu cukup bagus dan akan banyak investor yang tertarik, bukan hanya 1-2 investor, dan reinvest itu sangat bisa sekali terjadi gitu. Sehingga dari 3 bulan kemudian 3 bulan pertama misalnya dealing, kemudian ada investor lagi yang tertarik, kita masih bisa koordinasikan gitu Pak perannya. Kemudian Pak misalnya
investment sudah terjadi, Mbak, aku close ya Mbak ya, saya close, saya sudah tidak open lagi nih untuk funding. Yang kita perlukan, kita akan fokus ke expand. Oke, expand itu bisa masuk kemana Pak? Ke B2B collaboration gitu. Jadi kita bisa koordinasikan ke beberapa partner bisnis kita, atau mungkin yang pengalaman sudah terjadi investor tersebut, Mbak, funding sudah jalan, Mbak, ada nggak ya link partner bisnis, saya pengen banget nih Mbak bisa masuk ke pemerintahan terkait software kita, bisa koordinasikan Pak. Nah disitulah selama 37 bulan itu banyak sekali potensi yang bisa terjadi Pak. Kurang lebih seperti itu sih Pak Wira ya. Semoga menjawab ya Pak ya. Ya, sangat menarik sekali Mbak Dian. Jadi kalau gitu sebenarnya opportunity-nya agak luas ya. Kalau boleh tahu kira-kira kalau misalnya di 3 bulan pertama itu biasanya ekspektasi investor yang mau chip in itu kira-kira di size berapa ya Pak? Oke, menarik sekali Pak Wira untuk pertanyaannya. Untuk expertise investment Biskom Indonesia itu memang tidak banyak. Kita start di 400 juta sampai 5M. Tuh. Karena memang kita kan fokus di bidang bisnis, dan beberapa investor yang sudah bekerja sama dengan kita memang sebagian besar adalah para angel investor ya Pak ya, angel investor ataupun personal investor, yang dimana notabene kita yakin para investor itu ada kalau untuk investasi sebesar itu gitu. Kemudian Pak, yang kedua cukup menarik, jadi bukan hanya kita berkoordinasi untuk kita mengkoordinasikan dari sisi investasi ke investor, namun dari Biskom Indonesia sendiri kami juga ada chip in Pak, namun tidak banyak. Nah chip in dari Biskom Indonesia sendiri itu around 1-2M. Dari mana Biskom Indonesia bisa chip in? Jadi setiap dealing funding yang sudah berhasil, misalnya 2M, salah satu investasi di perusahaan financial teknologi, dealing investment sebesar 2M dari cukup matang, kemudian mereka membutuhkan misalnya 10M atau 20M. Nah itu nanti dengan cara konsorsium biasanya Pak, ada beberapa investor. Nah itu tetap nanti on discussion sih Pak, gitu Pak Mira. Oke, menarik ya Bang ya. Jadi opportunity untuk membangun bisnis dengan Biskom mungkin bisa terbuka lebih luas ya, dengan kolaborasi dengan investment ya. Jadi mungkin saya coba share sedikit how to build. Salah satunya adalah mengenai funding, tadi didiskusikan oleh Biskom. Jadi kita melihat bahwa kalau kita membangun startup itu, apalagi di Indonesia, jadi kita memang harus mulainya dari mimpi lah ya. Sebenarnya kita punya mimpi apa dengan startup ini. Kemudian pastinya semua mimpi harus di-start dengan yang kecil. Jadi di sini Biskom juga sudah mengeluarkan statementnya bahwa mereka akan membantu dari yang kecil juga. Bahkan sampai kalau misalnya sudah jadi tingkat korporasi, mereka juga masih bisa terlibat. Kemudian yang kita lihat juga dari membangun startup ini, pertama yang akan kita implementasikan di platformnya portfolio yang sobat bisa, itu salah satunya di Kupai. Ya kita sebenarnya membuat startup bekerja, tapi kita sebenarnya juga belajar. Jadi pertama kali pastinya tidak akan yang big ya. Jadi kita harus masuk ke komunitas dulu, contohnya di Kupai. Kemudian dengan adanya kerjasama dengan kolaborasi dengan investor misalnya seperti Biskom, kita bisa ketemu dengan founders yang lain, kita bisa ketemu dengan investor, kemudian orang-orang bisnis yang lain, jaringan bisa lebih luas. Kemudian nanti kita bisa lihat dari startup kita itu idenya itu seberapa bagus sih idea kita itu dibandingkan yang lain-lain. Kita bisa ukur diri kita seperti apa. Jadi pada saat kita membangun our own startup, itu kita bisa ada referensinya. Jadi harapannya kita juga seperti bisnis Indonesia, bisnis Biskom itu bisa membantu dari sisi itu ya. Mungkin tadi sempat juga ada pertanyaan mungkin, apakah Biskom juga menyediakan layanan untuk mengembangkan startupnya sendiri? Misalnya startup itu harus bagaimana sih sebenarnya, mereka harus seperti apa, itu gimana Mbak Dian? Biasanya gimana? Oke, biasanya ya
Sebenarnya kami memang kan lebih prefer di existing company ya Pak ya. Jadi di mana company itu memang sudah berjalan dan sudah ada revenue, sehingga untuk kebutuhan investment sudah ada evaluasi yang bisa kita bawa ke investor. Karena tentunya itu akan menjadi pertimbangan investor Pak untuk mereka bisa berinvestasi gitu. Kemudian biasanya pertimbangan-pertimbangan seperti apa sih? Itu sangat simpel sih Pak. Dimulai dari foundernya Pak terutama. Foundernya apakah full time, apakah cukup fokus di perusahaan startup itu, apakah foundernya ini cukup memiliki track record yang baik di dalam sebuah bisnis, apakah founder ini cukup menguasai dengan industri startup yang mereka bangun, apakah founder ini cukup serius ya untuk membangun bisnisnya. Itu yang paling utama kita. Kemudian untuk yang lainnya itu nanti bisa sambil berjalan untuk dalam proses-proses private pitching, industrinya seperti apa, bisnis plan-nya seperti apa, roadmap-nya bagaimana, seperti itu Pak Gira. Oke, Mbak Dian. Jadi Biskom sendiri fokus mengkualifikasi startup ya. Jadi untuk startup sendiri untuk bisa memperkuat supaya mereka bisa resilient, bisa tahan terhadap guncangan perjalanan startup, mereka harus belajar sendiri itu ya. Jadi kita lihat bahwa startup juga harus mempunyai seperti bootstrapping tadi yang saya sebutkan, salah satunya eskalasi bisa dilakukan oleh Biskom. Kemudian dia juga harus punya, yang harus diperhatikan adalah dia harus prepare the worst, apa namanya, kemungkinan akan ada the worstnya, misalnya seolah-olah misalnya kita nggak jadi pandemi sekarang ini, berarti kan kita harus punya sesuatu yang akan challenge juga ya Mbak Dian ya. Jadi kalau misalnya saya udah punya startup, kemudian kemungkinan besar investor pasti akan nanya, bagaimana persiapan kamu terhadap pandemi ini sekarang? Bagaimana, apa yang harus kamu lakukan? Kira-kira gimana menurut kalian pertanyaan atau kira-kira ekspektasi jawaban dari orang bisnis atau orang yang mau diajak kolaborasi terhadap situasi pandemi sekarang ini, Mbak Dian? Oke, yang pertama memang adalah di momentum ya Pak ya. Kita harus seorang business owner perlu peka terhadap momentum yang terjadi di sekitar gitu. Seperti contohnya di masa pandemi ini. Betul sekali Pak, tentu investor akan memberikan sebuah pertanyaan bagaimana sebuah bisnis itu dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Nah, dari founder itu harus pandai melihat peluang, Pak. Harus pandai melihat potensi-potensi apa yang bisa terjadi. Salah satunya cukup simpel. Mereka bisa menggait Biskom Indonesia, gitu. Jadi dari situ banyak sekali perusahaan-perusahaan yang kena dampak dari terjadinya force major seperti pandemi ini, mereka tidak prepare gitu. Mereka hanya memperhatikan ini ya, apa namanya, karena mungkin mereka merasa industri itu sudah cukup matang pada saat itu, sudah cukup oke pada saat itu, sehingga mereka tidak menyiapkan apa namanya, payung gitu ya. Jadi tidak sedia payung sebelum hujan. Jadi yang paling penting adalah salah satu solusinya, salah satu jawabannya adalah bisa menggait Biskom Indonesia sebelum startup itu sendiri kewalahan gitu. Karena apa? Karena ketika sebuah startup ada mereka memiliki pegangan, mereka memiliki suatu community yang bisa support. Tentunya ketika ternyata mereka goyah akan sebuah first major atau kemungkinan buruk yang belum mereka pikirkan sebelumnya, itu salah satunya Biskom Indonesia bisa memberikan sebuah saran, bisa memberikan sebuah ide-ide. Contoh ya Pak ya, ini bukti nyata. Jadi beberapa bulan yang lalu ada salah satu klien kami di industri perhotelan. Di industri perhotelan cukup sangat kena dampak ya Pak ya dari terjadinya force major pandemi ini. Kemudian bagusnya
salah satu klien kami ini cukup maintain hubungan yang sangat baik dengan Biskom Indonesia, sehingga ketika dampak buruk itu terjadi, seorang founder ini juga sangat peka. Mereka sangat cekatan dalam melihat potensi. Oke, apa yang dibutuhkan saat ini di masa peace major? Hotel sudah sangat sulit kami pertahankan. Kalaupun bertahan, saya perlu pundi-pundi lain untuk bisa support saya untuk tetap bertahan gitu. Akhirnya founder itu menciptakan sebuah ide mereka bisnis di industri yang saat ini sedang bagus, yaitu di industri pangan, Pak. Nah, dari situ karena mereka sudah memaintain hubungan yang sangat baik dengan Biskom Indonesia, sehingga ketika melakukan koordinasi dengan Biskom, kami sudah tahu kita akan membawa kemana klien ini. Tentunya yang pertama kita memberikan ide-ide seperti buat sebuah aplikasi sehingga mempermudah para customer untuk untuk yang membutuhkan pangan ini gitu. Kemudian yang kedua, di masa pandemi ini tentunya orang mengurangi intensitas keluar, sehingga kita memberikan sebuah ide, ini sangat cocok sekali ketika dapat dilakukan dari sebuah aplikasi, sebuah website, sehingga untuk akses kebutuhan mereka tidak perlu melakukan keluar dan bisa dari rumah, kemudian bahan pangan tersebut bisa datang. Itu kan momentum ya Pak ya. Beruntungnya karena klien itu tadi sudah koordinasi, sudah membangun hubungan yang sangat baik dengan kami, sehingga kami bisa langsung menarik itu klien kami itu dan kita bisa approach ke para investor, Pak. Untuk apa? Untuk mengembangkan bisnis ini. Sehingga apa yang terjadi, Pak? Ketika investor kami chip in di dalam industri pangan tersebut, kemudian berhasil terjadi dealing sehingga mereka akhirnya survive, mereka mengembangkan bisnis di pangan itu tadi, akhirnya bisnis di perindustrian hotel tersebut tetap bertahan. Dari mana? Dari revenue bisnis-bisnis yang lain, pundi-pundi bisnis yang lain. Itu tadi Pak. Jadi alangkah baiknya setiap para business owner, startup owner memiliki sebuah pegangan ya, seperti salah satunya Biskom Indonesia. Jadi bukan hanya mereka baru kelabakan nih, kasarannya kelabakan ketika mereka sudah kewalahan menghadapi kesulitan itu, tapi mereka bisa memaintain hubungan yang baik dengan perusahaan-perusahaan seperti Biskom. Jadi sebelum mereka terlalu jatuh, mereka sudah ada pundi-pundi bagaimana bisa support dalam koordinasi, mungkin di bisnisnya itu sendiri atau mungkin peluang-peluang dan momentum di bisnis yang lain. Seperti itu Pak Mira. Oke, yang menarik sih memang spirit dari fondasi kita di Tebar Bisa juga seperti itu. Jadi kita mengandalkan kolaborasi, Mbak Dian. Memang dari kolaborasi ini kita ya sama dengan semangat. Jadi satu lidi sama beberapa lidi jadi 10 lidi gitu ya. Jadi lebih kuat gitu. Jadi memang kita dengan adanya webinar ini sebenarnya kita mengajak teman-teman membuat sesuatu yang mungkin economically bisa dipakai untuk jadi meningkatkan tingkat ekonomi kita. Bahkan sebenarnya di startup ini sendiri kita lihat dalam perkembangannya menjadi jalan keluar dari keilmiahan juga. Jadi ada master degree. Jadi bagaimana caranya orang bisa mempunyai jiwa perusahaan dengan membuat suatu startup. Jadi saya rasa startup ini di samping akan memperbanyak mengakselerasi jumlah bisnis, juga perekonomian yang diharapkan untuk ide-ide yang bisa memecahkan masalah bisnis itu bisa lebih banyak terungkap. Apalagi kita ada kegiatan kolaborasi ya. Karena kegiatan kolaborasi ini kan kalau misalnya apalagi sekarang mungkin modelnya saya nggak tahu apakah di Biskom juga ada semacam crowdfunding gitu atau single funding atau gimana, Mbak Dian? Untuk fundingnya Pak ya? Ya. Untuk funding sih kami lebih ke single funding kayaknya ya Pak ya. Oh single ya, oke. Jadi jadi dari sisi service mungkin nanti diharapkan kita kolaborasinya bisa berjalan terus, Mbak Dian. Mungkin nanti di webinar berikutnya kita bisa lebih diskusikan seberapa detail kita bisa mulai proses kerjasama dan kolaborasinya. Jadi di titik ini kita melihat untuk
teman-teman atau rekan-rekan atau yang hadir di webinar ini dalam rangka membangun suatu startup di Indonesia, yang kita lihat adalah bagaimana kita punya problemnya dulu. Di problem yang mau kita solve itu apa sebenarnya. Kemudian dari idenya tadi, kita coba validate. Pastinya seperti Mbak Dian tadi sebutkan, bahwa investor atau orang di bisnis atau di market sendiri, dia melihat ini bisnisnya bisa jalan nggak sih sebenarnya. Nah, bisa jalan itu kan berasal dari problem. Orang pasti pengen ada sesuatu untuk memecahkan masalahnya mereka. Nah, dari idenya itu kita harus validate seberapa besar market yang bisa dijadikan bisnis. Kemudian bikinlah timnya, dream teamnya gitu ya. Kemudian selanjutnya sudah kita mau mulai targetkan customernya, validation customer, buat produknya, prototype, kemudian tadi operasionalnya, marketing yang akan direview juga oleh para rekan bisnis yang misalnya di Diskom sendiri seperti tadi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bisnis dan revenue modelnya itu harusnya nanti akan seperti apa. Nah, dari situ kita bisa lihat orang-orang yang terlibat atau yang mau terlibat di bisnis ini akan melihat atau akan memvalidate fundingnya akan seberapa jauh mereka akan mau taruh. Gitu ya Mbak Dian ya kira-kira ya. Dari sisi ya akselerasi bisnisnya. Saya rasa ya, saya rasa itu aja sih kalau diskusi kita hari ini. Mungkin kalau Mbak Dian ada yang mau sampaikan lagi. Oke, mungkin saya menambahkan untuk funding tadi ya, apakah single funding atau crowdfunding gitu. Jadi tergantung juga sih Pak, tergantung dari kebutuhan investor tersebut. Misalnya butuhnya sudah sesuai dengan expertise dari Diskom sendiri, expertise dari investor. Biasanya dari satu investor investment ke satu investor itu sudah cukup gitu. Namun melihat lagi situasinya seberapa besar size yang dibutuhkan. Nah dari di situ kita melakukan tailor made dealing Pak. Jadi ini ya apa namanya, bisa terjadi konsorsium juga, ada beberapa investor sehingga mereka berkumpul sehingga terjadi investment dari beberapa investor sampai mencukupi dari kebutuhan investment yang dibutuhkan oleh investasi tersebut sih Pak. Tapi so far dari experience itu karena expertise kita di 400 sampai 5M, dan biasanya untuk startup company yang masih baru ataupun yang sudah existing company sekitar 2 tahun, 3 tahun, itu mereka yang dibutuhkan ya around sangat banyak sekali, itu around 2M sampai 3M biasanya Pak. Dan di situ hanya cukup satu investor, mereka investment di satu investasi tersebut sih Pak. Seperti itu Pak ya. Oke. Menarik Mbak Dian. Sepertinya mungkin saya rasa mungkin nanti kalau misalnya ada teman-teman di sini rekan-rekan mungkin bisa melihat opportunity ini. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan diskusi kita berikutnya nanti ya Mbak Dian ya. Kita cari topik yang lebih menarik lagi. Bagaimana kira-kira kita bisa mengeksekusi kolaborasi kita dengan Biskom, dan tempat bisa mungkin nanti platform dari kita mungkin juga berkolaborasi dengan Biskom sendiri. Mungkin Asep, mungkin kalau ada yang mau ditanyain Asep. Oke, terima kasih banyak Pak Asep dan juga Pak Wira. Thank you banget sudah mengundang tim dari Biskom Indonesia ya untuk sharing di dalam forum ini. Pesan dan pesannya adalah tetap percaya ya, kita tidak pernah tahu potensi itu akan selalu ada gitu. Tetap menjalin sebuah hubungan yang baik dengan para business owner yang lain, kemudian tetap menjaga sebuah hubungan sehingga untuk segala situasi yang terjadi di sebuah bisnis itu bisa terselesaikan dengan baik gitu. Para business owner nih, startup owner tetap semangat, pasti ada jalan. Begitu yeah. Seperti itu ya, Pak Wira. Thank you banyak Pak Wira dan Pak Asep. Ya, terima kasih Mbak Dian. Terima kasih ya, Asep. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Pak Wira. Terima kasih Mbak Dian. Stay safe.